Nah, kita akan bahas modul 1 ya. Jadi modul ini kita akan bahas mungkin tidak secara detail saya karena kita akan bahas dua modul. Nah, untuk modul pertama ini bicara mengenai terminologi jaringan ya. Jadi istilah-istilah di jaringan. Kemudian juga latar belakang modul ini. Nah, saat ini adanya jaringan itu sudah membuat kita tidak ada batas lagi. Tidak ada batas-batas lagi, kita bisa berkomunikasi dengan teman-teman kita dari berbagai macam belahan dunia. Atau teman-teman kita yang ada dimanapun, asalkan dia terkoneksi ke jaringan, dalam tanda petik ada internet, maka kita bisa berkomunikasi. Nah, berbeda dengan dulu, zaman dulu kita akan kesulitan sekali. Jadi kalau mau komunikasi ya kita perlu waktu. Jadi ketika saya masih SMA tahun 86, 83, 86, itu kalau kita ingin mengkabari saudara yang ada di luar pulau misalkan, kita harus telegram. Cara yang paling cepat adalah telegram. Kalau seandainya mereka nggak punya nomor telepon, ya kita telegram. Telegram membutuhkan waktu sekitar 3 hari. 3 hari baru informasi itu sampai. Nah, berbeda sekarang. Sekarang dengan koneksi internet, saat ini juga hanya lebih, paling tundanya ya sekitar 1 detik atau 2 detik kita sudah bisa berkomunikasi. Nah, ini batas-batas ini sudah tidak ada lagi. Nah, sekarang kita akan lihat komponen-komponen apa yang mendukung komunikasi data. Nah, adanya komunikasi data, adanya jaringan komputer, tentunya ada alat-alat ya. Nah, kita mengenal dulu terminologi mengenai server. Nah, ada server, ada web server, ada file server. Nah, ini terminologi-terminologi yang sering kita jumpai. Atau email, atau web, atau file. Nah, server itu suatu piranti yang berfungsi untuk melayani. Jadi melayani permintaan dari klien. Jadi kalau misalkan ada akses HTTP, UKDW ACID, tentunya pasti ada server web yang melayani permintaan Anda. Ketika Anda akses UKDW ACID, maka server UKDW ACID akan memberikan data ke klien. Atau Anda juga mau buat email, jadi ada email, Anda mengirim email itu bisa dikirimkan ke komputer yang lain kalau ada server mail ya. Ada juga file server, jadi misalkan saja Anda mengunduh file ya, contohnya aja di Google Drive, itu kan menyimpan file-file. Nah, itu adalah tipe dari file server, di mana dia menyimpan semua server yang ada. Nah, ini gambaran global bagaimana istilah-istilah yang ada di jaringan. Selain itu kita juga mengenal yang namanya peer-to-peer. Peer-to-peer. Nah, peer-to-peer itu komunikasi yang sifatnya, langsung ya, peer-to-peer. Contohnya saja misalkan komputer ini terhubung ke printer. Komputer yang satunya lagi bisa menggunakan printer kalau dia terhubung ke komputer yang terhubung ke printer. Ini adalah peer-to-peer. Nah, untuk peer-to-peer di sini tidak perlu menggunakan piranti switch ya, piranti tambahan switch atau access point. Jadi cukup tarik kabel. Jadi nanti kalau kita bahas lebih lanjut, kabelnya adalah tipenya kabel cross ya. Itu memungkinkan kita menghubungkan dua komputer. Nah, peer-to-peer juga bisa dilakukan dengan wireless ya, tanpa access point. Ya, tanpa access point memungkinkan dua alat bisa saling komunikasi. Ya. Jadi dengan teknologi mobile ad hoc network, MANET atau protokol MANET memungkinkan sekali.
Nah, kelebihan dari peer-to-peer ini mudah sekali instalasinya. Nah, tapi ini juga relatif ya, karena untuk yang non peer-to-peer pun juga mudah instalasinya. Tapi yang jelas dia tidak terlalu kompleks, harganya cukup murah, biaya untuk menghubungkan cukup murah. Nah, kemudian kekurangannya adalah tidak tersentral, administrasinya tidak tersentral, not secure, tidak secure, tidak bisa scalable, jadi tidak bisa dikembangkan lebih luas lagi. Jadi jangkauannya cukup pendek. Kemudian performance-nya itu slow performance ya. Tapi sebenarnya tergantung ya. Jadi slow flow performance ini tergantung. Kalau misalkan di sini pakai gigabit Ethernet ya kencang juga sih. Jadi ini yang terakhir ini sebenarnya sangat relatif. Nah, kemudian kita mengenal juga apa itu LAN. LAN dan antar LAN itu terhubung dengan yang namanya internet box. Jadi jaringan antar LAN. Ya, jadi antar LAN. Local area network itu jaringan yang ada di satu ruangan atau satu gedung. Dimana nanti kalau kita pelajari lebih jauh lagi, ini dicirikan dengan pengalamatan tertentu. Jadi misalkan saja kota Yogyakarta itu adalah jaringan yang besar, yang terhubung antara misalkan wilayah taruhlah kecamatan Pakualaman dengan kecamatan Demurjan atau dengan kecamatan Pergangsan dan sebagainya. Nah, satu kecamatan itu bisa satu LAN gambarannya. Maka untuk menghubungkan antar kecamatan itu harus ada mekanisme. Nah, kalau di dalam jaringan ini ada alat mekanisme menghubungkan itu apa? Yaitu router. Jadi menghubungkan alamat satu dengan alamat yang lain itu adalah router. Sedangkan untuk menghubungkan alat-alat di dalam local area network itu adalah switch. Ya, jadi switch ini adalah satu piranti yang mendominasi di dalam local area network, di dalam satu network address yang sama. Jadi ibaratnya kalau kita ibaratkan jalan itu dalam satu jalan Sudirman. Terus Sudirman itu satu local area network, kalau namanya sama, alamatnya Jalan Jenderal Sudirman. Nah, kemudian ini LAN di sini ada Jalan Diponegoro. Nah, jadi internet box itu menghubungkan jalan, tentunya harus ada sarana, ya. Itu sarana. Ini caranya di sini adalah internet box. Namanya internet box itu pirantinya seperti router. Nah, kemudian kita mengenal intermediary network devices. Itu apa itu? Jadi intermediary network devices itu adalah piranti-piranti yang menghubungkan host klien. Dalam artian kalau kita lihat di sini, alat-alat di sini di klien menuju ke jaringan. Jadi ini yang saya tunjuk pakai kursor ini kan, ini alat-alat jaringan. Alat jaringan. Jadi hostnya itu seperti server, kemudian komputer, kemudian IP phone dan sebagainya. Itu adalah host. Jadi yang berhubungan langsung dengan manusia itu adalah host, ya. Host itu berhubungan langsung dengan manusia. Sedangkan yang menghubungkan antara alat, jadi alat itu host. Jadi yang menghubungkan antara alat dengan jaringan itu adalah intermediary devices. Nah, di sini intermediary devices itu apa? Jadi ada LAN switch, ya, local area network switch, ada router, ada firewall, ada multi-layer switch, ada wireless router, ya. Ini adalah piranti-piranti yang menghubungkan suatu host ke jaringan. Ya, fungsi dari intermediary devices itu mencakup bagaimana dia mengirimkan, jadi mengenerate sinyal dan mengirimkannya. Ya, bisa mengirimkan, bisa juga menguatkan juga, ya. Kemudian juga bagaimana alat-alat ini juga menyimpan peta dalam pengertian umum, ya. Tetapi dalam pengertian jaringan nanti kita sebut kalau di router itu tabel routing. Kalau di dalam switch kita mengenal yang namanya tabel MAC address.
ya. Kemudian kalau di dalam host itu sendiri namanya ARP tabel. Di wireless router maupun LAN switch itu ini semua ada ARP tabel, ada kemudian tabel routing juga ada, tabel MAC ada. Nah, saat ini Anda mendengar istilah itu, mungkin belum paham, nanti step by step kita akan terangkan. Kemudian juga alat-alat ini juga mencoba untuk mengeliminasi kalau terjadi kesalahan dalam komunikasi, ya. Jadi karena gini, misalkan saja Anda transaksi perbankan, ya, perbankan, Anda ketik 1 juta, tapi kalau ada error di jalan menjadi 100.000, ya, ketika Anda, jadi kan ada nilainya berubah. Nah, itu berbahaya sekali kalau tidak ada error, ya, koreksi error. Nah, tentunya ketika nanti kita pelajari jaringan, kita akan tahu bahwa ketika kita nanti memilih suatu protokol dalam implementasi misalkan implementasi perbankan, kita menggunakan protokol yang namanya TCP nanti. TCP itu sifatnya adalah connection oriented. Nah, kalau connection oriented berarti nanti pasti akan ada koreksi error. Tapi kalau kita menggunakan UDP, di mana sifatnya connectionless, itu nggak ada koreksi error. Sehingga ketika kita kirim 1 juta, nolnya hilang 1, ya, yang terima dia ya terimanya 100.000. Nah, itu akan jadi masalah. Nah, ini hanya gambaran awal saja ya. Nanti kita lebih dalam akan kita pelajari. Nah, kemudian ada media jaringan. Media jaringan itu apa? Media jaringan itu adalah suatu piranti yang dilewati untuk komunikasi. Jadi contohnya aja udara. Ya, ketika Anda berbicara medianya udara, ya. Anda bicara dengan teman Anda berhadapan, itu Anda lewat media udara, media wireless. Dalam komunikasi data pun juga mengenal yang namanya wireless, media wireless. Nah, tetapi juga ada juga media yang lain, yaitu media kabel. Kabel itu ada kabel tembaga, ada kabel fiber optik. Ya, kabel tembaga itu contohnya adalah UTP, ada STP, ya, jadi STP, jadi shielded pair. Ada kemudian konektor-konektornya ini ada RJ45. Nah, secara detail Anda bisa baca di modul ya. Kemudian fiber optik ini serat kaca. Jadi apa yang terlihat di sini ada serabut-serabut kaca. Tapi yang Anda lihat di sini ini belum diameter aslinya. Diameter aslinya serat kaca itu sangat kecil. Ukurannya adalah mikron, ya, mikrometer. Jadi sangat-sangat kecil. Jadi ini meskipun terlihat kaca, tapi ini adalah masih pelindung. Intinya sendiri core-nya itu masih sangat kecil. Nah, ini tipe konektornya ya, tipe konektor untuk fiber optik. Nah, secara bandwidth, ya bandwidth fiber optik cukup besar ya. Jadi bandwidthnya bisa mencapai 10 Mbps. Ya. Kalau tembaga itu dari 100 Mbps, maaf ini 1000 ya, tambah 1000, bahkan ada yang 1000 Mbps, bahkan ada yang 10 gigabit per second. Jadi ini saya jadi saya tulis gini aja deh, dalam gigabit ini 1 gigabit per second sampai 10 gigabit per second. Ini bandwidthnya. Sedangkan untuk tembaga terutama UTP itu 100 Mbps sampai 1 gigabit per second. Ini untuk bandwidthnya, ya, bandwidthnya. Nah, sedangkan kalau wireless sekarang itu untuk yang N, yang AC itu masih di bawah 1 giga. Jadi masih sekarang sekitar 200 megabit per second sampai 600-an gigabit per second.
Nah, ini untuk wireless. Tapi wireless bergantung jarak ya. Semakin jauh sinyalnya semakin lemah, maka dia throughputnya akan rendah karena banyak errornya nanti. Nah ini untuk bandwidthnya. Oke, tadi kita sudah lihat terminologi intermedia. Nah, kita juga mengenal apa itu NIC, Network Interface Card, NIC. NIC itu adalah piranti yang ada di host maupun di intermediary devices, semua ada. Jadi yang terhubung ke media itu pasti ada network interface card, kartu jaringan istilahnya. Jadi handphone Anda pun juga ada kartu jaringannya. Di laptop Anda bisa menggunakan internet, juga pasti ada kartu jaringannya. Nah, kartu jaringan di sini nanti fungsinya banyak. Nanti di sini akan memberi identitas MAC address. Jadi MAC address itu sebagai identitas lokal itu selalu akan diberikan. Kemudian ada juga physical port. Physical port itu adalah port secara fisik. Jadi kalau Anda di laptop, Anda kalau pakai kabel, colokannya di situ. Cuma kalau seandainya Anda pakai wireless, physical portnya biasanya itu antena. Jadi antena internal antena itu ada physical portnya di situ, itu antenanya, ya, itu. Kemudian interface, ya interface itu sebutannya, interface. Jadi ada interface WLAN wireless, ada interface fast Ethernet, gigabit Ethernet. Nah itu interface. Nah fiber optik pun itu kategorinya adalah interface Ethernet, gigabit Ethernet. Ya. Nah tadi sudah saya singgung. Devices itu apa? Devices itu adalah piranti-piranti yang terhubung langsung dengan manusia. Kemudian intermediary devices yaitu piranti-piranti yang menghubungkan antara end devices ke jaringan. Ada wireless router, LAN switch, router, multilayer switch, dan firewall. Kemudian ada media jaringan. Ada wireless, LAN media, dan media itu pakai kabel atau WAN media. WAN media itu juga kabel, cuma kabelnya pendek. Jadi WAN media itu kabelnya tidak lebih dari 1,5 meter, ya. Jadi semakin pendek semakin bagus. Nah ini biasanya WAN media itu dihubungkan gini. Misalnya kita punya modem. Jadi ini modem. Kemudian kita terhubung ke satelit. Nah ini adalah WAN, ini kabel WAN. Nah, kabel WAN. Di kabel WAN. Ini modem, ini ke komputer. Atau misalkan saja tidak dalam bentuk tidak satelit, ini juga bisa nih modem. Kalau Anda ada modem dial up ya, jadi tapi sekarang sudah jarang sekali komputer ini ada modem. Ini kemudian terhubung ke colokan telepon. Nah ini terhubung ke Telkom, Telkom dial up. Jadi di dial ini modem, kabel modem. Jadi dari sini ke sini biasanya kabel serial RS232, kabel modem. Nah itu kabel modem. Jadi network media, WAN media itu adalah kabel modem. Jadi kalau yang di sini ini adalah kabel modem. Modulator, demodulator panjangannya. Oke, kemudian di dalam jaringan nantinya Anda juga akan mengenal istilah topologi diagram. Ada topologi physical topologi, ada logical topologi. Ya, penggambaran diagram jaringan topologi itu ada dua cara, yaitu secara fisik sama logik. Ya. Kalau physical topologi bedanya di mana? Sekilas kita lihat sama, tetapi sebenarnya ciri khas dari fisikal itu merujuk pada ruangan di berapa, kemudian di rak mana, tingkatan berapa, di shift berapa, namanya apa, web server rak 2 shift 1, email server rak 2 shift 2,
file server rak 2 shift 3. Nah, ini adalah penggambaran physical topologi. Nah, tujuannya supaya memudahkan dalam inventarisasi. Jadi misalkan ada tugas inventarisasi, dia tahu, oh misalkan web server itu ada di ruangan 2158. Kemudian kalau kelas 1, misalnya, kelas 1 ada di ruang 2125. Nah, ini gambaran diagram fisik, topologi fisik. Itu fisik. Jadi kalau mungkin di antara adik-adik ada yang dari SMK listrik, yaitu seperti orang menggambar diagram kelistrikan. Nah, itu diagram kelistrikan juga itu namanya physical topologi. Jadi ruangan ini lampunya berapa, AC-nya berapa, saklarnya di mana, itu adalah physical topologi. Nah, di dalam jaringan kita mengenal lagi yang namanya logical topologi. Logical topologi itu penggambaran berdasarkan IP, alamat. Alamatnya bukan alamat ruangan, tapi alamat IP address. Ini alamatnya, networknya. Jadi kalau kita lihat networknya, ini networknya berbeda-beda ya. Jadi network. Jadi berikan networknya. Ini ada networknya. Network. Nah, jadi untuk web server kita nggak tahu ada di ruang mana, tapi kita tahu alamatnya, alamat jaringannya kita tahu. Nah, ini perbedaannya di situ. Nah, kemudian kita akan lihat skala ya, skala jaringan. Skala jaringan kita mengenal yang namanya suhu. Tapi sebelum suhu adalah small home dulu deh. Small home itu jaringan yang paling kecil. Jadi misalnya Anda di rumah, Anda lakukan tethering ya, itu adalah small home ya. Tethering dengan 4 orang, 5 orang, itu small home. Nah, kemudian yang lebih besar dari small home adalah suhu. Small office, home office. Nah, ini mencakup ada karyawan. Atau kalau di rumah Anda itu sudah ada 2 access point, dua-dua yang terhubung, itu masuk kategori SOHO, small office, home office. Ya, small office, home office. Nah, kemudian lebih besar lagi dari itu adalah medium atau large, ya. Jadi jaringan yang besar itu campus network ya namanya. Campus network itu jadi campus network. Jadi kampus network itu tidak berarti itu kampus, jadi hanya istilah aja. Itu jaringan yang sudah cukup besar seperti di Duta Wacana misalnya, itu kampus network, atau di Gajah Mada. Jadi sudah menghubungkan antar network address. Di situ juga ada router juga. Kemudian yang paling luas adalah worldwide, yaitu internet. Jadi internet ini lumayan besar ya. Jadi internet itu adalah gabungan dari kampus network atau lokal area network dimanapun dia berada. Itu internet. Nah, kita akan lihat sekarang terminologi lagi, yaitu kita pernah mendengar LAN sama WAN. Nah, LAN sama WAN itu sebenarnya suatu terminologi area cakupan ya. Jadi suatu jaringan kadang dilihat dari coverage-nya, besar kecilnya coverage-nya, kemudian jumlah user yang terkoneksi, kemudian beberapa jumlah tipe-tipe services yang diberikan, ya. Kemudian area responsibility-nya. Nah, ketika itu areanya kecil, jumlahnya kecil, kemudian tidak terlalu besar, kadang dikategorikan sebagai LAN. Ya. Local area network itu dalam skala yang kecil, dari skala yang kecil, bukan skala yang luas, skala yang sempit. Ya. Sedangkan WAN itu bila mana
itu jaringan tersebut itu sudah terpisah area yang cukup luas, area geografik yang cukup luas, atau bisa juga itu dalam penggambaran yang tidak bisa kita gambarkan. Ini istilahnya cloud, internet, di internet. Jadi ini adalah WAN. Jadi ketika kita membuat satu jaringan dan memanfaatkan internet sebagai sarana untuk menghubungkan dari satu jaringan ke jaringan yang lain, maka itu kita sebut sebagai WAN. Wide Area Network. Nah, lihat ini adalah LAN. Ini adalah LAN. Ini adalah LAN. Jadi LAN tersebut, kalau itu dihubungkan dengan internet, dengan cloud internet, maka ini skalanya adalah WAN. Ya, karena melibatkan cloud internet. Jadi misalkan ini ada di Semarang, ini di Jogja, ini di Surabaya. Ya, jadi Semarang, Jogja, Surabaya. Kalau Anda memiliki cabang perusahaan, itu bisa disatukan jadi satu lokal area network menggunakan teknologi WAN. Ya. Kalau LAN itu biasanya lokal. Ya. Oke, jadi perbedaannya dapat dari sini. LAN itu areanya terbatas, limited area, sedangkan WAN itu wide geographic area. Ya. Kemudian kalau LAN itu dimanage oleh single organization, jadi dikelola sendiri, sedangkan WAN itu tidak bisa dikelola sendiri, kita harus melibatkan service provider. Jadi cirinya WAN itu kalau melibatkan pihak ketiga. Jadi misalkan saja kalau Anda ingin menghubungkan dari Jogja ke Semarang, Anda membuat LAN juga bisa, tapi caranya gimana? Anda tarik kabel sendiri, ya, tarik kabel sendiri dari Jogja, tarik kabel fiber optik, gali sendiri sampai di Semarang, ya. Tapi kosnya terlalu tinggi kan. Nah, itu kalau jadi Jogja Semarang itu skalanya bukan WAN lagi, tapi tetap LAN, karena dibuat sendiri. Tapi kalau misalkan Anda menghubungkan dari Jogja ke Semarang, tetapi Anda memanfaatkan internet, nah itu namanya WAN, ya, berbeda ya. Nah kemudian kalau LAN itu pasti high speed ya, bandwidth-nya pasti besar, internal ya, jadi pasti besar internal. Tetapi kalau WAN itu slower speed, nah link bandwidth-nya tadi kecil, karena apa? Karena ya sesuai dengan kebutuhannya. Karena kalau seandainya Anda menghubungkan dari ke Semarang mau 1 tera ya mahal sekali. Jadi biasanya perusahaan hanya langganan bandwidth atas. Meskipun backbone-nya besar, tetapi komunikasi WAN itu jarang sekali bisa dalam wujud tera. Ya, karena kalau tera backbone-nya ISP punya 4 tera, Anda langganan sendiri, orang lain nggak kebagian. Nah ini perbedaan LAN sama WAN. Nah tentunya kaitan dengan WAN internet, ya internet itu adalah menghubungkan antara LAN ya. Jadi di dalam WAN itu sendiri tentunya medianya bisa kabel, bisa fiber optik, bisa wireless. Ya. Kemudian untuk pengaturan organisasi-organisasi yang mengatur, mengelola itu ada IETF, ICANN, TIAP. Nah ini bisa Anda baca di modul. Nah ini gambaran mengenai internet dan extranet. Jadi intranet ini adalah jaringan LAN yang memanfaatkan teknologi internet. Ya. Jadi meskipun dia tidak terkoneksi keluar, tapi dia bisa juga pakai browser. Ya contohnya aja besok misalkan kalau Anda sudah luring ya atau sudah kuliah di UKDW, registrasi di UKDW, Anda registrasi di lab,
Anda registrasi. Itu aplikasinya adalah aplikasi hanya berlaku di lokal, tapi seolah-olah seperti internet, itu namanya intranet. Jadi suatu teknologi internet yang dibawa ke dalam lokal. Kemudian kalau extranet, nah extranet itu juga extranet itu suatu organisasi atau suatu jaringan dikelola suatu organisasi, namun fasilitas tersebut bisa dinikmati atau bisa dipakai oleh orang lain. Contohnya aja misalkan sekarang misalnya satu bank, ya, Anda ikut di bank BNI, tentunya Anda punya akun yang bisa akses servernya BNI. Anda bisa lihat transaksinya, Anda bisa lihat rekening Anda. Nah, itu suatu extranet, ya. Jadi kolaborasi, ya. Jadi bisa aplikasi yang ada itu bisa digunakan oleh orang lain tapi atas persetujuannya. Sedangkan yang paling besar adalah internet world wide, yang sifatnya lebih luas lagi. Jadi baik Anda tidak jadi anggota atau tidak, Anda bisa akses. Misalnya Anda akses Google, Anda akses Facebook, Instagram, dan sebagainya. Nah, itu aplikasi-aplikasi yang ada di internet. Oke, sekarang kita akan masuk internet connection. Nah, internet connection tersebut, jadi ketika kita koneksi, ya, ada berbagai macam cara kita bisa mendapatkan internet, yaitu salah satunya adalah kita menghubungi service provider, ya. Kemudian kita langganan bisa menggunakan broadband kabel atau pakai DSL, digital subscriber lines, atau pakai wireless juga bisa, atau yang gampang kita lakukan yaitu kita menggunakan mobile services. Anda menggunakan handphone, Anda pakai GSM, ya, memungkinkan TCDMA juga bisa. Kemudian ketika satu organisasi tersebut membutuhkan kecepatan yang tinggi, ya tentunya dia juga bisa dapat layanan misalnya video conference, ya, atau data center storage, ya. Nah, kalau misalkan kita ingin layanan, kalau yang awal yang di atas ini, ya, yang biasa dipakai oleh home user atau small office, ini biasanya langganan internetnya adalah up to. Jadi misalkan up to 100 Mbps, ya, up to 100 Mbps. Up to 100 Mbps, meskipun di iklannya biasanya up to-nya itu tulisannya kecil sekali, disembunyikan, ya. Tapi bandwidth kami atau saya sering kali melihat di spanduk-spanduk itu tertulis area ini sudah terjangkau jaringan XL dengan bandwidth 100 Mbps. Nah, atau lagi kawasan ini sudah terjangkau 4G smart friend, ya, 100 Mbps. Ada juga mungkin Telkomsel 1 gigabit per second. Nah, pertanyaannya, apakah itu bandwidth real, ya, yang bisa dinikmati oleh pelanggan? Ya, itu bahasa marketing. Jadi itu bukan bandwidth real, itu adalah bandwidth backbone, ya, bandwidth backbone. Dia bisa up to 100 Mbps, ya. Bisa sih, bisa. Tetapi real di lapangan tidak mungkin bisa. Karena apa? Jaringan itu dipakai bersama. Jadi up to 100 Mbps itu bisa jadi 0 Mbps. Jadi jangan kaget kalau misalkan katanya 100 Mbps, tapi kenapa saya hanya dapat 10 Kbps untuk akses saja, akses kompas.com nunggunya bisa 1 jam. Nah, itu juga nggak salah. Kalau kita paham mengenai koneksi internet yang murah, biasanya memang up to. Kalau pengen yang terjamin, ya yang business class interconnection. Nah, business class interconnection itu ada jaminan, jadi nggak up to. Jadi misalkan kita langganan 1 Mbps, itu murni 1 Mbps, ya.
1 Mbps sudah cukup kenceng ya. Saya pengalaman saya ketika saya menghadirkan internet di kawasan rural, di mana kawasan tidak bisa terjangkau kabel, saya pakai satelit. Saya sewakan hanya 256 Kbps. Itu pakai satelit. Ada yang 512 Kbps. Ini pun per bulannya sudah cukup mahal, kisarannya sekitar 5 juta per bulan. 5 juta per bulan. Ini sudah bisa untuk YouTube-an. 10 orang sampai 15 orang. Ya. Jadi Anda bandingkan kalau misalkan Anda tethering dengan katanya yang 100 Mbps. Itu satu tethering di tethering untuk YouTube 5 orang, handphone Anda lelet sekali. Karena apa? Itu nggak murni. Jadi yang segini malah justru nggak sampai 1 mega aja sudah kenceng. Karena itu jalan dipakai sendiri. Ibaratnya jalan tol. Ya jalan itu sewa jalur. Nah ini yang bisnis kelas. Bisnis kelas itu memang mahal. Jadi kalau di Jogja kalau pakai kabel itu kisarannya yang 1 meganya aja sekitar ada 1,5 sampai 3 juta tergantung servicesnya ISP ya. Jadi itu negotiable. Nah memang bandwidth it's not free. Bandwidth itu tidak ada yang gratis. Bandwidth itu mahal. Karena adanya bandwidth itu ada yang mengelola, ada yang merawat. Yang merawat juga butuh kehidupan. Nah kita lihat home and small office internet connection. Jadi yang bisa dilakukan oleh suhu maupun orang langganan internet itu bisa menggunakan kabel DSL atau kabel atau pakai seluler atau satelit. Nah, satelit. Jadi ya. Jadi dial up telepon, satelit, seluler, DSL, kabel. Nah ini yang bisa dipakai. Nah kaitan dengan satelit ini tadi juga kalau yang ini biasanya ini up to ya, up to. Ini up to juga, up to. Nah kalau yang satelit ini kita bisa negotiable. Ada yang up to, ada yang perjanjian bandwidth. Tentunya kalau yang up to biasanya murah. Jadi pengalaman saya ketika saya implementasi di kalau nggak salah di mana di Gunung Bintang. Itu saya sempat di compare sama ketua bapedanya, harganya kok mahal sekali, satu Mbps itu 8 juta. Kemudian dia tunjukin iklan koran Kompas kalau nggak salah, itu 1 Mbps itu sekitar 750.000 ya. Nah ini saya terpaksa terangkan. Jadi terangkan sama-sama pakai satelit. Ada yang 1 mega 750.000 dan saya tawarkan 8 juta. Nah yang 1 mega 750.000 ini up to bisa 0 Mbps. Sedangkan ini enggak. Ini 1 mega 1 mega. Nah itu perbedaannya. Jadi waktu itu saya bilang kalau mau ambil yang ini kita juga bisa carikan, silahkan, tapi jangan komplain ketika nanti nggak bisa dipakai gitu loh. Jadi kadang-kadang pas malam hari kenceng, kadang-kadang pas siang hari diakses orang aja nggak bisa. Ya itu harus bisa mengerti karena itu up to. Nah ini yang perlu dipahami ketika kita langganan internet. Nah kemudian kalau bisnis internet connection itu hack bandwidth biasanya dilakukan oleh perguruan tinggi atau perusahaan-perusahaan yang butuhkan jaringan yang cepat. Nah itu Duta Wacana, itu dedicated line bisa pakai fiber optik biasanya. Jadi fiber optik. Kemudian Ethernet WAN juga, DSL juga bisa. Satelit juga memungkinkan. Seperti tadi saya sampaikan, satelit tadi juga memungkinkan juga. Jadi kalau satelit yang negotiable tadi yang kita tentukan bandwidth-nya itu adalah
kategori bisnis internet connection. Jadi memang harganya lebih mahal. Nah, kemudian saat ini ya, jadi jaringan komputer itu sebenarnya tidak sekedar tarik kabel, kemudian sambung. Nah, ini paradigma saat ini, paradigma seperti itu. Jaringan komputer merupakan jaringan yang hanya menghubungkan satu alat ke alat yang lain, yang penting sambung. Ini masih hampir di Indonesia, itu hampir 90% deh. Belum paham mengenai jaringan komputer. Tahunya ya dia pakai internet jalan. Pas lambat dia teriak-teriak, ini kok lambat, kenapa? Padahal kita sudah list line, sudah langganan 100 Mbps, tapi kok nggak bisa, kok nggak kenceng. Dia nyalahkan provider, halo provider, ini kenapa ini kok lambat? Padahal sebenarnya lambatnya itu karena infrastrukturnya jelek. Ibaratnya begini deh. Jadi misalkan ada satu kota dibangun kota yang baru, Jogja lah misalnya, Jogja kota. Anda bayangkan kalau misalkan jalan-jalan kota di Yogyakarta itu banyak lubangnya. Jalannya berlubang, kemudian lampu lalu lintas pada mati. Orang-orang di situ tidak ada polisi lalu lintas, mereka sembarangan saja. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kemacetan di dalam. Meskipun Jogja Solo itu ada jalan tol yang lebar. Jadi ketika orang mau dari Jogja ke Solo, itu membutuhkan waktu 4 jam misalnya, tetapi yang 3 jam itu ada di Jogja sendiri, misalnya yang 1 jam ke Solo. Nah, itu ibaratnya di dalam satu jaringan. Ketika kita jaringan lokal kita amburadul, kita sewanya jaringannya itu kenceng. Ya ketika kita mau sebelum kita keluar di dalam sudah macet duluan. Nah, ini gambaran bagaimana jaringan itu kalau tidak dikelola secara benar, itu terjadi seperti itu. Itu banyak terjadi. Jadi banyak terjadi. Di kampus-kampus yang ada jurusan informatikanya pun juga ada nggak paham. Jadi bukan saya menjelek-jelekan suatu kampus, tidak, tapi itu realita di lapangan. Karena pengelola jaringannya itu menganggap bahwa jaringan itu hanya sekedar sambung kabel. Di satu perusahaan-perusahaan juga demikian. Ketika saya audit satu rumah sakit besar di Jogja, dia waktu itu 10 tahun yang lalu saya audit, dia mengeluh bahwa jaringannya semakin lambat. Kenapa Pak? Saya cek ya, infrastrukturnya nggak benar gitu loh, nggak benar. Nah kemudian ada lagi jaringan sekarang itu bagaimana jaringan itu efisien. Jadi kalau kita membuat satu kabel tersebut bisa dilewati oleh banyak hal. Tidak seperti dulu. Seperti zaman dulu, jadi misalkan ada jaringan komputer, jadi satu kabel sendiri, istilah sendiri. Kemudian di dalam kampus tersebut atau kantor tersebut ada jalur PABX, telepon antar ruangan. Itu juga diinstalasi kabel sendiri. Ya. Kemudian di ruang tersebut juga ada misalkan televisi untuk hiburan ya. Di ruang-ruangnya ada televisi untuk hiburan, ada kabel siaran televisi sendiri. Ini adalah jaringan tradisional. Jaringan ini tidak efisien, boros. Ya, boros secara implementasi. Nah, jaringan sekarang dan kedepannya itu adalah jaringan yang sifatnya convergent, di mana satu kabel itu bisa dilewati oleh berbagai macam aplikasi. Jadi misalnya ada satu kabel, kemudian ini ada switch ya, ini ada switch, ada switch. Nah di sini bisa ada data, di sini bisa ada telepon, nah telepon, di sini bisa ada televisi, nah, TV. Nah seperti ini juga dia bisa acara TV bisa ada di situ. Nah ini jaringan saat ini convergent network. Contohnya aja sekarang kalau Anda langganan IndiHome, kabel yang masuk rumah Anda itu hanya satu kabel, tapi bisa dipakai untuk telepon. Anda ingin layanan CCTV juga bisa, Anda ingin layanan internet juga bisa, Anda layanan TV kabel juga bisa, padahal kabelnya hanya satu. Itu jaringan convergent.
Tapi apakah jaringan konvergen itu hanya sekedar tarik kabel kemudian dilewati oleh bersama-sama? Ya tidak, ya harus diatur supaya ini tidak bercampur. Kalau bercampur, aplikasi itu bercampur ya lambat, tidak diatur ya lambat. Nah ibaratnya kalau di satu jalan itu ada jalur lambat, oh itu jalur lambat untuk sepeda misalnya, jalur cepat untuk mobil. Kalau seandainya jalur lambat sama jalur cepat digabung, ya terjadi mungkin banyak kecelakaan. Atau mungkin kalau misalkan sepedanya itu siksak terus, di jalur cepat mobilnya nggak bisa kenceng, ya lambat. Nah itu jaringan tradisional, ya tidak diatur sama sekali. Jadi jaringan konvergen itu apa? Jaringan konvergen itu jaringan yang memungkinkan berbagai macam aplikasi bisa dilewatkan di situ, ya, tanpa mengganggu aplikasi-aplikasi yang lain. Jadi tanpa saling mengganggu. Itu adalah jaringan convergent network. Ya. Nah, kemudian di jaringan kita mengenal yang namanya reliable network. Jadi yang namanya reliable network itu adalah kalau kita berkomunikasi itu sampai reliable, sampai utuh, maka dia harus ada mekanisme fault tolerance. Fault tolerance itu artinya kalau misalkan jalurnya putus, dia bisa lewat jalur yang lain. Jadi dalam pekabelan itu dimungkinkan adanya redundansi kabel nantinya. Jadi fault tolerance. Jadi misalkan kita pakai internet, misalnya kita langganan di suatu perusahaan, kita bergantung sekali dengan internet. Maka jangan sampai kita hanya langganan di satu ISP. Kita bisa langganan 2 ISP misalnya. Jadi ketika ISP 1 down, kita bisa secara otomatis pindah ke ISP yang lain. Itu namanya fault tolerance. Jadi ada alternatif, ya, fault tolerance. Kemudian scalability. Di dalam membangun jaringan itu harus dimungkinkan ketika ada jaringan baru yang lahir atau jaringan baru yang dibangun itu tidak mengganggu, tidak merubah jaringan lama. Jadi ibaratnya membuat gedung, kemudian tambah lagi kamar, itu tidak merusak gedung yang lama. Itu namanya scalability. Ya, jadi jaringan itu bisa semakin luas. Kemudian security, keamanan. Jadi di dalam reliable network itu juga perlu adanya security keamanan. Jangan sampai ketika suatu devices mengirimkan paket datanya dicuri dari di jalan atau diubah di jalan, berarti kan nggak reliable. Ya, reliable itu kalau misalnya data yang dikirimkan itu benar-benar sampai ke tujuan secara utuh, tidak pernah dibuka oleh orang lain. Ya, dia butuh security. Kemudian ada lagi yang namanya quality of services. Nah, dalam komunikasi data juga penting quality of services, jadi kualitas pengiriman. Nah, itu bisa dilakukan kalau misalkan ada sistem priority. Jadi kalau saya analogikan begini, di jalan raya, bagaimana quality of services untuk layanan masyarakat, ya. Jadi masyarakat yang sekarat sakit, ya, dia butuh pertolongan cepat, maka dia ada ambulan. Ambulan itu kalau lewat jalan raya itu pas dapat prioritas, ya, priority, sehingga orang yang sekarat tadi sampai ke rumah sakit itu bisa tertolong. Kalau tertolong berarti dia selamat. Anda bayangkan kalau di jalan raya itu tidak ada priority, tidak ada kualitas servicesnya, tidak ada sistem prioritas. Jadi tidak peduli ada ambulan datang, mobil terserah nggak mau ngalah, ya terjadi apa? Ambulannya nggak bisa segera sampai rumah sakit, pasiennya segera meninggal. Nah itu gunanya kualitas services. Nah di dalam jaringan itu seperti ini, seperti saya saat ini presentasi. Quality of services utama yang diutamakan dalam jaringan adalah suara. Jadi suara itu pasti akan lebih didulukan, ya. Itu bagi admin jaringan yang pinter, ya. Tapi kalau seandainya bagi yang nggak pinter, dia mungkin gambarnya dulu dimunculkan. Kalau dimunculkan gambarnya dulu, gambarnya bagus, ya. Gambarnya nggak patah-patah, lancar gambarnya. Tapi suaranya putus-putus, maka
informasi nggak akan, kalau didengar ya jadi nggak enak. Jadi suaranya putus-putus itu nggak enak. Lebih baik gambarnya aja putus-putus tapi suaranya terdengar jelas. Nah, ini pengaruh dari QoS. Nah, kalau misalkan di suatu organisasi tidak menerapkan itu, maka jaringan bisa macet. Jadi misalkan di dalam backbone-nya sudah ada priority, karena yang wala ISP. Kemudian perusahaannya di dalam nggak melakukan itu. Ya udah di dalam misalkan ini misal saja loh, bukan di Duta Wacana misalnya, itu lambat. Nah, setelah dicek ternyata orang pakai YouTube, orang pakai email, orang pakai web tanpa prioritas. Semua aplikasi prioritasnya sama. Ya jelas. Jadi kalau ingin priority bisa juga per aplikasi. Misalkan perusahaan tersebut adalah perusahaan keuangan, dia bergantung pada internet. Maka QoS-nya yaitu transaksi mengenai keuangan. Jangan dibiarkan begitu saja. Misalnya ada yang pakai YouTube, ada video conference. Nah, sehingga ketika itu dibebaskan, transaksi keuangan kadang tersendat. Ya, karena kalau transaksi teks itu di backbone itu biasanya itu prioritas terakhir. Ya, karena yang diutamakan memang suara dulu di backbone, tapi di internal kita bisa ubah. Nah, itu kaitan reliable network. Fault tolerance sudah saya jelaskan, scalability sudah saya jelaskan, voltage services sudah saya jelaskan, network security sudah saya jelaskan. Oke, tren jaringan. Tren jaringan saat ini. Oke, jadi tren jaringan saat ini adalah bring your own devices ya. Jadi penggunaan piranti itu sesuka-suka Anda istilahnya ya, sesuka-suka yang Anda misalnya akses browser, akses internet menggunakan tablet atau pakai komputer atau pakai laptop atau pakai handphone atau mungkin pakai jam tangan, itu pilihan ada di konsumen. Kemudian online collaboration itu jelas. Jadi saat ini kolaborasi online, apalagi masa pandemi saat ini, kaitan dengan video komunikasi juga itu betul-betul sangat pesat perkembangannya. Jadi orang sudah bisa bekerja menggunakan Git ya, Git atau GitHub ya. Jadi Anda bisa bekerja dengan teman Anda membuat software misalnya, atau mungkin ada orang desain arsitektur, dia pakai GitHub juga mungkin kan, dia ada desain awalnya apa, ketika ada perubahan dia ketahuan. Jadi ada tahapan-tahapan di mana bisa dilacak. Jadi model kolaborasinya memungkinkan, online collaboration-nya bisa memungkinkan. Anda bekerja dalam satu tim yang paling sederhana, misalkan Anda buat laporan, Anda dalam jalan kelompok, Anda cukup share aja di Google Doc atau di Git Drive ya, Google Drive. Anda share teman-teman yang Anda izinkan untuk mengedit siapa aja. Itu adalah kolaborasi, memungkinkan kolaborasi seperti itu. Video communication seperti ini kita pakai Zoom, bisa pakai Webex, pakai Gmeet atau YouMeet.me dan sebagainya, itu kita ada video communication. Dan ini saat ini betul-betul terasa, orang jadi paham. Beda dengan sebelum pandemi. Sebelum pandemi banyak orang-orang yang di luar informatika yang nggak paham apa itu online collaboration, apa itu video communication, apakah bisa pembelajaran itu dari rumah. Nah, itu bagi teman-teman yang di luar IT mungkin nggak paham seperti itu, tapi sekarang dipaksa untuk mengerti. Kemudian cloud computing juga tren kedepannya akan sangat pesat ya. Bagaimana kita sekarang misalnya server aja, kita tidak perlu lagi sekarang menyediakan server sendiri di kantor-kantor, kita bisa sewa ya, infrastrukturnya lewat cloud, security-nya sudah bisa diatur. Nah, kalau kita ingin menambahkan hard disknya pun juga bisa, RAM-nya mau digedein pun juga dan mudah sekali kalau kita manfaatkan cloud. Kita bisa menggunakan AWS, kita bisa menggunakan Google Cloud dan sebagainya.
Nah, ini tren-tren saat ini. Nah, akses-aksesnya tadi sudah saya terangkan juga. Ini online collaboration, Webpack Team. Nah, ini di Cisco ada yang namanya Webpack, ya, Webpack. Jadi, collaboration. Sebenarnya saya menggunakan Webpack. Jadi saya ingin menggunakan Webpack, tidak menggunakan Zoom ya. Karena di Webpack bisa diintegrasikan juga dengan materi ya, materi perkuliahan ya. Jadi saya bisa atur. Jadi Anda hanya saya linkkan juga ke Ikhlas, memungkinkan di Webpack. Nah, kita pakai Webpack, bolehlah. Dan Zoom ini sebenarnya Zoom ini yang mengembangkan Zoom itu adalah jebolan Webpack. Jadi dia nyontoh di Webpack. Sehingga kalau dibilang security-nya memang paling bagus di Webpack. Fitur-fiturnya di Zoom itu ngikutin di Webpack. Tapi Webpack juga sekarang ngikutin di Zoom kaitannya dengan background. Dulu Webpack itu di background layarnya nggak ada. Tapi Zoom memberi perbedaan dan Webpack dengan kasih background. Nah, sekarang di Webpack juga bisa background layar juga bisa. Tombol-tombolnya sama. Tombol-tombolnya, kalau lihat tombol-tombolnya di Webpack sama di Zoom itu sama. Jadi GUI-nya sama, karena memang yang mengembangkan Webpack itu, yang Zoom itu orang Webpack. Saya baca. Ini Webpack cloud computing jadi saya jelaskan ya. Jadi, nah, cloud computing itu ada berbagai macam ya, ada public cloud ya, ada private cloud ya. Jadi public cloud ini misalkan seperti kita ya, kita sewa untuk kepentingan kita sendiri, public cloud ya. Private cloud biasanya di organisasi atau government ya. Jadi supaya apa? Supaya space-nya itu disendirikan dan itu seolah-olah milik kita sendiri. Kemudian ada hybrid cloud, itu kombinasi ya antara public private ya. Kemudian custom itu sesuai dengan kebutuhan. Gitu. Ada edge cloud juga, itu edge cloud itu untuk layanan IoT, ya, Internet of Things. Jadi teknologi ke depan, tren ke depan adalah juga IoT, Internet of Things, smart home, smart car, smart city. Nah, itu berkaitan dengan kata-kata smart seperti itu. Jadi bagaimana bagaimana mobil yang cerdas, bagaimana kota yang cerdas, bagaimana rumah yang cerdas. Itu semua berkaitan dengan bagaimana jaringan itu dimanfaatkan untuk otomasi, ya, otomasi dan membantu manusia, istilahnya itu pekerjaan lebih ringan ya. Jadi misalkan kalau smart car, orang nggak perlu lagi menyetir, cukup orang masuk ke mobil, kemudian tujuannya kemana, mobil udah jalan sendiri. Dan ini sudah ada juga. Kemudian kita mengenal tren ke depan, dan saat ini juga saya sudah pakai ini power line networking, yaitu memanfaatkan jaringan PLN, jaringan listrik untuk komunikasi data. Nah, ini ada cerita menarik dulu waktu saya implementasi di Sorong Selatan. Ya, di Sorong Selatan. Waktu di Sorong Selatan itu, kemudian saya harus instalasi di kantor bupati, kantornya. Jadi di komplek perkantoran yang paling agak ribet itu di kantor bupati. Waktu saya mau instalasi, ajudannya itu mau minta bahwa itu kalau mau pasang ya maksimum hanya 1 jam. 1 jam. Jadi pasang kabel sesuai 1 jam. Nah, karena bupati kan sibuk. Jadi kalau di luar jam kerja dia nggak mau, nggak boleh. Itu takut kalau nanti beberapa file ada yang hilang dan sebagainya. Tapi dia diawasi hanya 1 jam. Nah, waktu itu saya bilang saya nggak butuh 1 jam, saya hanya butuh paling lama 5 menit. Ya, 5 menit. Dia kaget. Bagaimana mungkin 5 menit, sedangkan di dinas-dinas yang lain ketika saya instalasi kabel itu paling ya sekitar 4 atau 5 jam. Harus rapi dan sebagainya, harus rapi,
kemudian pasang power colokan kabelnya dan sebagainya, itu kan butuh waktu lama. Nah, ketika dia hanya batasi 1 jam, itu sebenarnya hanya menolak sih, karena nggak usah dipasang di tempat kantor bupati. Maka dia lihat kami ngerjakan paling cepat 4 jam 5 jam, dia bilang 1 jam. Saya bilang cukup maksimal 5 menit. Dia kaget, nggak mungkin 5 menit. Ya udah, kalau 5 menit. Nah, saya pakai power line di sini. Power line, saya hanya cari colokan listrik. Jadi 5 menit itu saya hanya cari colokan listrik. Nah, saya colok listrik, dari colok listrik itu saya kasih T, dan saya pasangin, dan selesai. Jadi nggak sampai 5 menit, cuma hanya 2 menit selesai. Ajudannya kaget. Udah dipasang belum, Mas? Sudah. Loh kok, aku belum lihat kalian pasang. Sudah tak pasang, coba dicek. Ada SSID-nya, kantor bupati, password-nya ini. Di mana tempatnya? Nah, itu kita menggunakan power line. Kita power line, dan harganya sekarang murah. Harganya di bawah 1 juta sekarang. Sepasang yang bagus sekitar 700. Sekarang udah ada 550. Oke, kemudian ada wireless broadband, itu juga saat ini sudah ada. Jadi trennya menggunakan wireless broadband. Jadi model microcell. Jadi kedepannya itu sekarang kalau Anda perhatikan itu BTS itu sudah mengurangi model tower-tower yang tinggi-tinggi. Tapi tower-tower yang tingginya setiang listrik, kecil-kecil, pendek-pendek, tapi rapat, ya. Nah, itu adalah nanti untuk wireless broadband. Jadi sehingga dia nanti throughputnya bisa tinggi. Jadi model microcell. Nah, ini trennya ke depan. Nah, tentunya itu tenaga jaringan perlu sekali. Nah, network security tadi sudah saya singgung. Jadi ancaman keamanan itu baik dari luar maupun dari dalam. Jadi internal threat sama external threat. Jadi yang paling banyak itu dari internal threat. Jadi ancaman kebobolan jaringan yang dari dalam itu dalam jaringan itu sendiri, di lokasi lokal area networknya sebenarnya. Jadi bisa jadi itu pegawainya, bisa jadi ada orang atau tamu yang berkunjung, dia scan wifi kalau ada wirelessnya, dan masuk lewat situ. Itu yang paling banyak. Kalau yang paling luar, kalau yang external threat itu sekarang mudah sekali. Kita cukup beli firewall-nya, sudah pasang, itu terhubung ke cloud, ya udah biarkan alatnya bekerja. Tapi yang paling sulit itu adalah ketika itu serangan dari internal threat, itu yang banyak terjadi. Ya, silahkan Anda baca. External threat itu virus, wormhole, spyware, zero day attack, threat actor, denial services, dan lain-lain. Itu serangan dari luar, biasanya dia menumpang di situ. Nah, itu tentunya ketika dikasih firewall itu ini semua bisa hilang. Jadi semua bisa diatasi. Bahkan kalau tidak perlu beli pun bisa. Jadi misalnya kita nggak perlu beli aplikasi pun bisa. Kita menggunakan ACL, Access Control List. Jadi kita konfigurasi di router, ini router. Kita riset virus, worm, dan sebagainya. Ini pasti ada port numbernya. Port numbernya di blok aja udah nggak bisa masuk, nggak bisa masuk langsung. Nanti ketika Anda belajar mengenai protokol transport layer, Anda akan paham bahwa aplikasi ini memiliki port number. Jadi port number tertentu. Jadi kalau antivirus bekerja itu sebenarnya hanya melihat port numbernya aja. Simpel sekali untuk menghilangkan ini. Nah, kalau internal threat, nah ini. Jadi ada piranti yang hilang. Ya, berarti yang hilang, misalnya laptop atau komputer yang hilang, dicuri atau harddisknya dicuri. Di dalamnya ada data-data password dan sebagainya. Nah, itu bahaya. Kemudian akibat dari kesalahan dari pekerja, ya mungkin passwordnya terbuka atau gimana, nggak dienkripsi dan sebagainya. Kemudian kesalahan karyawan. Nah, itu dari internal. Oke, tentunya solusinya banyak bisa dilakukan, yaitu kalau kayak antivirus kita belikan aja software, ya pakai filtering firewall memungkinkan. Secara detail Anda bisa baca.
Jadi saya sampaikan bisa juga dengan ACL, tadi saya sampaikan ACL, Access Control List. Jadi untuk melihat port numbernya, source portnya, destination portnya, kemudian alamat sumber IP-nya dan sebagainya itu bisa dilakukan dari ACL. Dedicated Firewall System itu adalah kita beli alatnya. Kemudian Intrusion Prevention System itu adalah ini juga perlu diterapkan. Ini pengertiannya apa? Pengertiannya begini. Jadi misalkan saja Anda punya rekening bank. Anda biasanya internet banking menggunakan handphone Xiaomi ya. Kemudian Anda bosan dengan handphone Xiaomi, Anda beli handphone Samsung. Nah, ketika Anda internet banking pakai Samsung, kalau perusahaan tersebut menerapkan IPS, maka transaksi Anda pasti akan dihentikan sementara. Ada warning. Apakah benar? Harus ada verifikasi. Apakah benar ini Anda? Ya. Karena biasanya MAC address-nya adalah ABC, sekarang jadi DEF. Nah, beda. Dia dianggap bahwa itu adalah penyusup. Atau misalkan saja, Anda biasanya internet banking di Jogja. Kemudian Anda internet banking di Jakarta, pakai handphone yang sama. Mestinya harus ada warning. Nah, biasanya lokasinya ada di Jogja, kenapa di Jakarta? Terjadi di Jakarta. Nah, itu fungsi dari IPS, Intrusion Prevention System. Jadi pencegahan supaya tidak terjadi penyalahgunaan ya. Kemudian VPN, Virtual Private Network. Nah, ini untuk mengamankan. Kalau misalkan kita punya perusahaan di Semarang, Surabaya, Jogja digabung jadi satu. Jadi transaksi pembukuannya bisa menggunakan aplikasi yang sama. Tentunya kita perlu lewat jaringan internet lebih mudah. Nah, supaya aman ya kita enkapsulasi menggunakan VPN, Virtual Private Network, dibungkus sehingga ketika itu dibaca di jalan ya bisa karena itu terenkripsi. Nah, itu VPN. Nah, kemudian professional IT ya ini tentu di jaringan ya. Jadi jaringan itu ada dua jalur. Ini jalur, ini infrastruktur. Ini adalah jalur programmer atau otomasi jaringan. Jadi kalau yang infrastruktur yang atas, jadi ada CCNA, Cisco Certified Specialist, CCNP, CCIE, itu adalah konfigurasi yang dilakukan secara tradisional, tapi masih dibutuhkan saat ini juga. Ya, tapi untuk ke depan dan sekarang itu ada jalur developer network, yaitu bagaimana mengotomatisasi pekerjaan-pekerjaan menggunakan program. Nah, ini kebanyakan menggunakan Python, kemudian memanfaatkan API dari vendor-vendor yang ada. Ya, itu untuk developer network. Nah, di UKDW saat ini yang semula di UKDW untuk jaringan komputer concern di infrastruktur mulai tahun depan tahun ini kurikulum baru saya masukkan untuk ini. Jadi untuk developer network. Jadi misalkan saja contohnya developer network itu gini. Di jaringan kita juga mengenal yang namanya tadi video conference. Bagaimana kita membuat suatu aplikasi khusus untuk perusahaan di mana video conference-nya itu GUI-nya itu sesuai dengan yang kita inginkan. Contohnya misalkan gini, misalkan saja perusahaan tersebut adalah perusahaan marketing. Marketingnya biasanya ke kota-kota. Dia harus selalu lapor dimanapun dia berada. Nah, dia bisa rapat dimanapun dia berada. Nah, kalau GUI yang ada saat ini, ada pakai Zoom, ya, ada pakai Meet, kan nggak tahu dia ada di mana, ya, ada di mana. Tetapi dengan otomasi, dengan pemrograman memungkinkan Anda ada di Jakarta, maka di dalam situ ada labelnya, ada di Jakarta, koordinat sekian, posisi di mana, itu bisa, ya. Jadi bisa dimunculkan seperti itu. Nah, kemudian kita juga bisa membuat sistem perpesanan, dan itu tidak sulit. Nah,
Nah itu atau kita juga bisa misalkan di GUI-nya kita mengatur ketika bandwidth-nya di kliennya bandwidth-nya itu rendah, maka otomatis kameranya dimatiin. Kalau ini kan enggak. Kita kadang-kadang ketika kita zooming seperti ini, pakai zoom seperti ini, internetnya down, putus-putus, gambarnya mati, tapi dia masih hidup. Tapi kalau kita buat pemrograman, kemungkinan otomatis kita matikan. Jadi QoS-nya kita jalankan. Ya, itu memungkinkan sekali mendeteksi bandwidth-bandwidth di lokal. Sehingga presenter juga tahu, oh di bandwidth di si Ali, dia sedang di ujung pandang, itu baru down, jadi baru lambat sekali. Dia gambarnya nggak muncul, dia hanya suara aja yang bisa muncul. Nah itu memungkinkan sekali. Jadi nggak bisa dibohongin lagi. Misalkan, ayo kita meeting semua tampil wajahnya. Ada yang alasan, Pak, tempat saya bandwidth-nya rendah, maka kamera nggak bisa muncul. Nah, dengan pemrograman itu ketahuan, kita bisa membaca posisinya, kita bisa membaca bandwidth lokal. Jadi nggak bisa dibohongin bahwa dia bilang lambat, ternyata dia bohong. Ya. Tapi masih banyak loh gitu. Waktu ujian, dia bilang, Pak, saya minta waktu pengumpulannya diundur ya Pak ya, karena di sini nggak ada internet. Saya harus cari internet dulu. Nah, tapi dia lupa. Ketika komunikasi dengan saya, dia menggunakan WA. Kemudian aku tanya, mahasiswa tersebut, oke dek, saya akan kasih dispensasi kalau Anda bisa buktikan bahwa internetnya lambat, tolong di speed test. Ya. Nggak ada internet Pak di sini sama sekali. Jadi di speed test nggak bisa, cek bandwidthnya nggak bisa. Kemudian aku tanya, loh Anda komunikasi dengan saya pakai WA, WA kan internet. Berarti kan bisa dites. Setelah itu sama sekali nggak berkomunikasi, ketahuan bohongnya masalahnya. Ya, jadi mosok bohongin dosen jaringan, ya malu sendiri. Jadi kalau dengan saya jangan sekali-kali bohong tentang bandwidth, ya. Saya bisa tes. Nah ini kaitan dengan peluang-peluang opportunity employment. Jadi untuk peluang-peluang pekerjaan di jaringan sangat lebar, jadi sangat banyak sekali. Jadi untuk jaringan sangat lebar sekali karena saat ini tiada satupun aplikasi tanpa jaringan. Ya, itu nggak ada. Apalagi di Indonesia. Di Indonesia itu tenaga-tenaga jaringan masih sangat sedikit. Jadi kesadaran bagaimana infrastruktur yang bagus itu belum tumbuh. Jadi akan terasa nanti 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, kalau jaringannya lelet, baru sadar, oh iya, tapi udah terlambat, tenaga jaringannya nggak ada, tenaga jaringan diisi oleh orang-orang luar dari Cina, dari Vietnam, dari India. Orang Indonesia sendiri hanya suka membuat program tapi nggak paham mengenai jaringan. Jangan sampai terjadi. Oke, itu modul 1 selesai.